Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa sallam wa quriyati ibadihi syahidillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى وأنت سبحانه وتعالى من هذه القرية التي أرسلك محمدا ثم الحمد لله حبيبا وقدر سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى قدس الله سرنا درجات رسولنا سبحانه وتعالى مؤسسنا المسجد والتقوى والمدرسة الشيخة الوسلافية والبنات والمدرسة الاتحاد والمدرسة المدينة والمدرسة المدينة والمعهدين الشباب والمدوارية والمدوكر والأولادين والمعلمين فيها والمتعلمين فيها والموقفين والمسؤولين عن الندرس وقل قريبا ثم لحضرة جميع أئمة القراء ورواتب وطرقهم وجميع مكر القرآن وقال من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكر الآن وسنة الشيخ محمد النبي قدس الله سرنا درجات سلسلتهم ثم لحضرة النشأ ونسب رسول شرح عندي شمع سلم وسلسلتهم ثم لحضرة الرجسة شهر النسل القرآن ثم لحضرة إلى رأي المؤلفات الكتب رشد العبادة سيشان الدين وعودة سيشان الدين علي معبري ومبري وسلم في السلسلة ثم لحضرة إلى أرواح من حضر هذا المجلس وسلسل آبائنا وأماتنا وجداتنا جداتنا ومشايخنا شئل الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. والترمذي بين الكفر والإيمان ترك الصلاة. وأبو داود بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وحبان الحاكم عن بريدة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن ترك فقد كفر. والطبراني من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهارا. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kenikmatan, kesehatan, kesempatan, lebih-lebih nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dan termasuk kewajiban kita yaitu thalabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai perjumpaan kita, majelis kita, dan menganugerahkan kepada kita ilmu yang berkah manfaat untuk bekal ibadah fid dini wa dunya hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga dengan berkah majlis ilmu ini juga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang shalih salihah, menjadi anak keturunan yang ahli ilmu, ahli Al-Qur'an, ahli ibadah fi ta'atillah. Dan semoga dengan berkah majlis ini pula Allah Subhanahu wa taala mengangkat kesusahan-kesusahan dari kita dan jamaah kita, dan semoga memberikan kelapangan rezeki, kebahagiaan rezeki untuk bekal ziarah Makkah wa Madinah, dan semoga kelak kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
Salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan berkah bacaan surat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengijabah apa yang menjadi hajat kita, baik itu hajat dunia maupun akhirat, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat Rasulullah, lebih-lebih syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraja Ahmad wa Ibn Hibban, man hafadhu ala sholawati, man hafadhu barang siapa yang memelihara, ala sholawati atas sholat 5 waktu, kanat lahu nuran, maka sholat 5 waktu tersebut akan menjadi cahaya, wa burhanan dan bukti, wa najatan dan akan menjadi penyelamat yaumal qiyamati, kelak pada hari kiamat. Wa man lam yuhafidh 'alaiha, wa man lam yuhafidh dan barang siapa yang tidak memelihara sholat 5 waktu, 'alaiha atas sholat 5 waktu, lam yakun lahu nuran, maka dia tidak mempunyai cahaya, wala burhanan dan bukti penyelamat, dan bukti tidak mempunyai penyelamat, tidak mempunyai bukti, wala najatan dan tidak mempunyai penyelamat kelak fi yaumil qiyamah. Wa kana dan bagi orang yang telah melalaikan sholat 5 waktu, yaumal qiyamati kelak fi yaumil qiyamah, ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman, kelak akan dikumpulkan bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman, wa Ubay bin Khalaf dan Ubay bin Khalaf. Rawahu Ahmad Ibn Hibban. Jadi bagi orang yang menjaga sholatnya, menjaga sholat 5 waktu, maka orang tersebut akan memiliki atau akan menjadi cahaya kelak di alam kubur ketika gelap gulita, tidak ada saudara, tidak ada keluarga, bahkan anak istri sekalipun tidak ada yang menemani. Nah, siapakah yang menemani? Yaitu amal sholat kita. Ketika kita menjaga sholat 5 waktu, kelak sholat tersebut akan menjadi cahaya di alam kubur. Bukan hanya di alam kubur, sampai kelak nanti fi yaumil qiyamah. Bukan hanya menjadi cahaya, sholat tersebut akan menjadi bukti bahwa kita diciptakan di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba bersujud kepada Allah, maka Allah akan memperlihatkan hamba tersebut kepada malaikat. Wahai malaikat, lihatlah hambaku yang sujud kepada aku, yang mana ketika aku akan menciptakan seorang makhluk, engkau telah mengkomplain. Bukankah engkau menciptakan seorang makhluk akan membuat tumpah darah, akan membuat kerusakan? Akan tetapi ketika ada seorang hamba yang bersujud kepada Allah, maka Allah akan memamerkan kepada para malaikatnya. Bukan hanya menjadi bukti,
wa najatan yaumal qiyamah, dan akan menjadi penyelamat bagi orang yang menjaga sholat 5 waktu. Karena sholat ini adalah pokok dari amal ibadah kita. Nah, ketika sholat kita bagus, maka sudah pasti, bisa dipastikan amal-amal yang lain juga bagus. Akan tetapi ketika sholat tersebut bolong-bolong, tidak maksimal, maka amal yang lain juga tidak maksimal. Nah, yang dimaksud sholat yang bagus, yang maksimal, bukan hanya kita mundak-manduk, jungkrak-jungkruk, akan tetapi tahu syarat dan rukunnya sholat, batalnya sholat, batalnya wudhu, kita ketahui semua. Nah, bisa kita tahu dengan cara kita tolabul ilmi, mencari ilmu. Dikarenakan mencari ilmu itu hukumnya wajib, tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu hukumnya fardu wajib bagi setiap orang muslim dan muslimat. Nah, kapan waktunya menuntut ilmu? Tuwek papa, serap pantes ning bangku sekolahan. Waktunya menuntut ilmu yaitu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu mulai kita turun ayunan sampai masuk liang lahat. Buktinya ketika ada orang meninggal masih ditalkin, karena di situ akan menghadapi pertanyaan malaikat. Setidaknya kita diberi pelajaran dari Mbah Mudin. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma kitabuka. Nah, itu semua adalah pertanyaan para malaikat. Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nuran. Lah, barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, semuanya, mulai dari sesuci, mulai dari wudhu, istinja, mandi besar, cuci pakaian, cuci tempatnya, tidak dijaga, lam yakun lahu nuron, maka kelak di alam kubur, di hari kiamat, dia tidak mempunyai cahaya, wala burhanan, dan tidak mempunyai bukti, wala najatan, dan tidak mempunyai seorang penyelamat, dikarenakan tidak mau menjaga sholatnya. Lah, sampai kapan kita melaksanakan sholat? Sampai hembusan nafas terakhir, sampai mati, sampai meninggal dunia. Ketika sudah meninggal dunia, maka kita sudah tidak diwajibkan untuk sholat. Nabiullah Adam, sang iblis, ketika disuruh sujud kepada Nabiullah Adam dan tidak mau, dia menjawab, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku tercipta dari api, kenapa aku harus sujud dengan orang yang tercipta dari tanah? Wahai Allah, saya tidak mau sujud. Ini iblis. Iblis disuruh sujud Allah kepada Nabiullah Adam, tidak mau. Apa ganjarannya? Yaitu diusir dari surga. Disuruh sujud kepada Nabi Adam, itu diusir dari surga. Lah, kalau kita tidak mau sujud kepada Allah, nah terus memang gini, jangan mengharap surga. Yang disujud, suruh sujud kepada Nabi Adam saja diusir dari surga, apalagi seorang hamba disuruh sujud kepada Allah tidak mau. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Dan kelak yaumil qiyamah, pada hari kiamat akan dikumpulkan
beserta orang-orang yang zalim, orang-orang kafir, orang-orang yang sombong, yang mengaku bahwa dirinya itu Tuhan, yaitu Fir'aun. Orang-orang yang telah kufur atas nikmat-nikmat Allah, yaitu Qarun. Ini orang-orang nanti yang meninggalkan sholat, tidak menjaga sholatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Muslim wa Abu Dawud Tirmidzi wa Ibnu Majah bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Bainar rajuli antara hamba, wa bainal kufri dan kekafiran, yaitu tarkus shalah, yaitu orang yang meninggalkan sholat. Wa turmudi bainal kufri wal imani tarkus sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainal kufri antara kekafiran, wal imani dan keimanan, tarkus sholat, yaitu meninggalkan sholat. Jadi perbedaan orang yang kafir dengan orang yang iman ialah orang yang meninggalkan sholat. Wali Abi Dawud bainal abdi wa bainal kufri tarkus sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara hamba dan kekafiran adalah orang yang meninggalkan sholat. Yang dimaksud adalah sholat wajib atau sholat maktubah. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-'abdul ladzi bainana wa bainahum as-salatu wa man taraka faqad kafara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana al-ahdul ladzi bainana wa bainahum, perjanjian antara kami umat Islam dan mereka orang-orang kafir, as-sholatu, yaitu melaksanakan sholat. Wa man tarakaha, dan barang siapa yang meninggalkan sholat, faqad kafara, maka sungguh mereka telah kafir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka menjalankan kekufuran dengan terang-terangan. Nah, saat ini lu malah bangga melakukan sebuah kemaksiatan itu dicerita-cerita ke wong, yang mendem, yang mabuk, yang nomor, yang zina, yang mana seharusnya itu harus ditutup-tutupi, hanya dia dan Allah saja yang tahu. Akan tetapi bangga, aku ingin ngombe 5 paket, aku ingin pasang nomor menang, tak kanggo makani anak bojoku, ala ya dadi ulo kabeh. Uang haram dikasih sama keluarganya. Aku ingin bendaan, naudzubillah, semua naudzubillah min dosa sombong. Dosa sombong ya diobong. Seharusnya itu ditutup-tutupi, jangan malah diler bangga. Nah, begitu juga orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka faqad kafara jiharan, maka dia telah kafir
menjalankan kekufuran dengan terang-terangnya. Makanya sebisa mungkin keluarga kita jaga, jangan sampai meninggalkan sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat ini adalah tiang agama. Barang siapa yang tidak menjalankan sholat, berarti dia telah merobohkan agama Islam. Dia telah merongrong agama Islam. Bunyinya saja Islam, tapi tidak mau mengerjakan sembahyang atau mengerjakan sholat 5 waktu. Semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keistiqomahan untuk menjalankan kewajiban, dan diberi kekuatan agar selalu diarahkan kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijaga keluarga kita dari api neraka, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syukuran. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama tasnita 'ala nafsik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulil wal khatim lima sabaq wan nasr al-qabl al-haqq wal hadi siratal mustaqim. Sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an warzuqni fahma wa 'amalan salihan taqabbala ورزقا واسعا طيبا. اللهم اجعلنا واولادنا وتلاميذنا وازواجنا جماعتنا من اهل العلم والخير ومن اهل القران ومن عبادك الصالحين ومن عبادك المتقين ومن عبادك المخلصين ولا تجعلنا وإلى الشر وضير. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة أنال بها زيارة حرمك حرم صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا أصلحته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دين الحج الآخر إلا قضيته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا جمعنا جمعة مرحومة وتفرقنا بعدا معصوما. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نسألك من حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga ada berkah dan manfaatnya, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.